Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mempresentasikan ataupun saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman. Yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir
penghasilannya, lalu semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
bagiannya. Yang pertama di sini ada penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, teman, yaitu sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru tersebut ada contohnya. Untuk penghukum. Nah, contoh di sini yaitu Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, nada pada penghukum ini yaitu suaranya tinggi, lalu bahasa tubuhnya, matanya melotot, lalu jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, itu termasuk ke dalam penghukum. Lalu bagaimana pernyataannya? Kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, ya kan? Dan selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu yang ditanyakan kepada anak. Lalu bagaimana sikap si anak tersebut? Nah, tentu hasilnya yang anak alami yaitu kemungkinannya murid marah, ya kan? Lalu bisa jadi dendam, mendendam, atau bersifat agresif. Nah, ada juga yang lebih parah lagi, itu anak setelah duduk di bangku, anak tersebut itu akan mencoret-coret bukunya, mencoret-coret mejanya, saking mungkin kesel dengan si penghukumnya tadi. Ya, lalu ada yang selanjutnya teman. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman, yaitu suaranya nada suara yang ramah, ya kan, akrab, bisa saling bercanda, lalu bahasa tubuh merapat juga pada murid, mata dan senyum. Nah, apa yang menjadi pertanyaannya? Di sini ada Adi. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan, ya kan? Sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang, lalu akrab dengan guru, ya kan? Lalu untuk selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, bagaimana posisi pemantau? Di sini nada suaranya datar, lalu bahasa tubuhnya yang formal. Nah, contohnya di sini ada percakapan seorang guru dan adik. Lalu guru itu mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawab Adi, tahu Pak.
Nah, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawab Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalannya saya. Jawab gurunya, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, di sini para pemantau ini bagaimana perasaan si murid tersebut? Nah, hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, itu dia. Lalu untuk selanjutnya, perilaku yang selanjutnya yaitu perilaku manajer. Itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini ada guru juga bertanya kepada seorang murid yaitu Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Lalu guru jawab lagi, iya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lalu si Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Lalu gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Nah, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir lebih tepat waktu? Tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Lalu hasilnya yaitu si murid tersebut fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Ada satu lagi posisi kontrolnya yaitu manajer. Nah, manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lalu mendekat kepada murid. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu murid tidak mengerjakan tugas dengan tepat yang diberikan oleh guru. Nah, bagaimana di sini posisi penghukum?
seperti ini. Nah, itu pernyataan yang kita buat untuk membuat merasa bersalah. Lalu yang ketiganya yaitu sebagai teman, yaitu ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bermain game. Nah, itu sebagai teman. Jadi mengajak siswa itu sebagai teman. Lalu yang satu lagi yaitu pemantau. Nah, bagaimana pemantau? Yaitu kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Nah, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, itu sebagai pemantau. Memantau kegiatan siswa tersebut. Lalu yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, kita sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, itu sebagai posisi manajer. Nah, dari kasus tersebut yaitu murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu, jawabannya apa? Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, apa Bapak Ibu jawabannya? Nah, ini sebagai membuat merasa bersalah. Nah, lalu ada lagi pertanyaan yang kedua. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, itu kira-kira sebagai apa? Penghukum. Ya, kita lihat jawabannya. Benar ya, sebagai penghukum. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai teman. Ya, yang tepatnya sebagai manajer.
Nah, keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, itu dia. Lalu ada juga keyakinan kelas ini berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, itu jadi mengapa keyakinan kelas itu penting? Nah, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Lalu mendorong kerjasama dan kolaborasi murid. Lalu tujuannya, tujuan daripada keyakinan kelas tersebut yaitu menciptakan lingkungan belajar
Nah, itu dia sebagai kesimpulan daripada keyakinan kelas. Ya. Nah, ini yang sudah saya buat dan yang sudah saya kerjakan bersama dengan siswa, yaitu siswa kelas 1A. Yang pertama, keyakinan kelas 1A itu datang tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, tertib mengikuti kegiatan sekolah ataupun kegiatan kelas. Yang keempat, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Lalu ada satu lagi, yaitu kelima, yaitu menjaga etika sopan dan
Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dalam menstabilkan identitas? Nah, di sini berbuat salah itu ya manusiawi. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ataupun ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Namun juga bapak ataupun ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi karena bapak ataupun ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu dia, yaitu dalam menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini yaitu langkah yang kedua yang perlu dilakukan, yakni memvalidasi tindakan yang salah. Yaitu di sini guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Nah, mengacu pada teori kontrol, lalu segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Nah, entah itu baik ataupun buruk. Nah, itu dia. Lalu saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap diam dalam masalah. Nah, hal yang diperlakukan adalah memahami alasannya, melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Nah, ini pertanyaan yang untuk tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu dia. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan sebagai langkah yang ketiga, yaitu restitusi. Menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Nah, saat langkah pertama dan langkah yang kedua itu sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, itu lalu guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak
ulang, hilangkan. Nah, ibu akan bagikan kertas ini semua, ya. Tulis semua keyakinan kelas. Apa saja? Yeah.
Tapi gede lagi ya.